Salam mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Di masa-masa seperti ini, mari kita bersama-sama lebih mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam setiap kita. Dan melalui acara Revival at Home ini, biarlah kita semakin tahu setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita. Biarlah melalui Revival at Home ini, Tuhan melawat setiap keluarga kita dan menjadikan setiap keluarga kita menjadi keluarga yang berkemenangan. Stay at home bersama Revival at Home. Tuhan memberkati. Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Kita senantiasa percaya bahwa Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apapun keadaan kita saat ini, selalu percaya bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Memiliki iman, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan saat ini. Kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami selalu percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Menghadapi setiap permasalahan kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan berikan kami kekuatan untuk melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau. Kami siap berikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Kau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, kami mau selalu yakin dan percaya bahwa Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan Kau Allah yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami sembah Allah yang sanggup, Allah yang sanggup menolong setiap kami. Oh, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami nyatakan Kau Allah yang sanggup dan berkuasa dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam segala yang kami lakukan. Kau Allah yang sanggup menolong setiap kami, Tuhan. Oh, Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup.
Shalom. Shalom. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul delegasi generasi. Saya berikan penjelasan dulu di sini bahwa delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan atau suatu kelompok atau lembaga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita di muka bumi ini ada sebuah goal, ada sebuah tujuan, ada sebuah tugas yang harus kita kerjakan. Setuju? Jadi kita tidak bisa lagi berkata dalam hidup kita, yes pokoknya hidup di muka bumi ini pokoknya bangun tidur, mungkin yang mahasiswa mandi kalau ingat gitu ya, berangkat kuliah ya, apalagi sekarang kan online gitu ya. Terus menjalankan kegiatan harian, malam istirahat selesai dan besok begitu lagi. Atau mungkin yang bekerja, mungkin kita bangun, ya mempersiapkan diri untuk bekerja, mempersiapkan segala kebutuhan kita untuk keluarga, habis itu kita berangkat bekerja, sore pulang, ya bercengkrama dengan keluarga, malam istirahat, dan selesai. Bukan hanya seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hidup kita ini ada sebuah tujuan, hidup kita ada sebuah tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah hari ini kita perlu menyadari ini dan kita mau kerjakan bersama-sama. Ya. Nah berbicara mengenai delegasi, saya mengamati paling tidak ada 4 bagian. Yang pertama itu ada utusan, orang yang diutus. Dan hidup kita ini adalah generasi-generasi yang diutus kepada dunia ini. Yang kedua adalah yang mengutus. Kalau berbicara secara konteks rohani bahwa hidup kita ini adalah yang mengutus adalah Tuhan sendiri. Ya. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak sedang iseng menebus hidup kita. Amin. Amin. Tuhan tidak kurang kerjaan terus iseng-iseng walah manusia ini terus tak tebus saja. Enggak saudara. Ya, dia tahu bahwa manusia yaitu setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan setelah menebus kita, Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Masalahnya apakah kita menjadi generasi-generasi yang merespon panggilan Tuhan? Nah yang ketiga adalah sebuah otoritas, ada otoritas yang diberikan. Ya, kalau sebuah kerajaan mengutus seseorang itu ada sebuah otoritas yang melekat dalam hidupnya. Ya. Duta besar dari sebuah negara itu ada sebuah otoritas yang dia punya. Nah ketika kita hidup di muka bumi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai generasi yang mengerti kehendak Tuhan, ada otoritas ilahi dalam hidup kita. Tetapi yang berikutnya adalah berbicara mengenai tanggung jawab. Nah hari ini saya akan lebih banyak berbicara mengenai sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada setiap bidang yang kita geluti, yang kita kerjakan itu mengandung sebuah tanggung jawab. Tapi pertanyaannya bagaimana ketika kita menerima sebuah tanggung jawab itu, bagaimana kita mengerjakan? Next. Ya. Kita mau lihat dulu, sejak awal manusia diciptakan di Kejadian 1 ayat 28, itu jelas di sana dikatakan bahwa manusia diberikan tanggung jawab, manusia diberikan mandat dari Tuhan itu untuk mengelola bumi. Ya. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang Kristen ngomong gini, ya, wes enggak usah kerja aja, pokoknya malas-malasan nanti Tuhan memberkati pada waktu tidur. Saya enggak setuju saudara. Sejak manusia diciptakan, itu manusia diberikan, di sana dikatakan berkuasa, itu berbicara mengenai otoritas. Tetapi Tuhan juga memberikan tugas yaitu untuk mengelola. Ya. Jadi sejak awalnya manusia itu didesain untuk melakukan sesuatu, bukan untuk bermalas-malasan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan sejak manusia diciptakan. Ya. Nah, ketika sejak awal manusia diciptakan, Tuhan memberikan tanggung jawab ini. Ayo kelola bumi. Ya. Bahkan kalau di Kejadian 1, 27, 28 juga di sana dikatakan gini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Ya. Penuhilah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebuah mandat yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang sungguh luar biasa. Nah, cuma hari-hari ini kita sudah mulai salah kaprah menanggapi panggilan, tanggung jawab, mandat yang Tuhan beri. Sejak awal manusia diciptakan itu didesain dan diberikan tugas dan tanggung jawab. Ya. Next berikutnya, bagaimana kita melakukannya?
Yang jelas yang pertama kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Firman Tuhan berkata, lakukanlah, upayakanlah dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita sebagai mahasiswa, hari ini kita sebagai karyawan yang bekerja, kalau ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang sedang PKL, ya, sedang PKL dan kebetulan saya sebagai yang ditunjuk untuk membimbing, ya, dari lembaga yang bekerja sama. Ketika memulai PKL, saya menanyakan kepada 5 mahasiswa yang ketemu saya nanya gini, kamu nanti kalau selesai PKL pengennya dapat nilai apa? Seluruh mahasiswa 5 orang ini berkata, kami pengen nilai A. Waduh, dengan mantap dan tegas. Ya. Dan akhirnya saya ngomong gini, nilai A atau nilai B atau nilai C bukan lagi tergantung dari saya. Tapi tergantung daripada kamu bagaimana 5 orang ini mengerjakan setiap tugas dengan kesungguhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita sebagai mahasiswa, seringkali kita sebagai karyawan, sebagai orang tua, sebagai apapun juga profesi kita mendahulukan, menuntut dulu, ya, tanpa kita mau bekerja dan menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, di sana dikatakan harus extra mile. Matius 5 ayat 41 dikatakan seperti ini. Ketika orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ya. 1 mil itu kalau dilalui dengan kendaraan bermotor cepat, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu 1 mil berapa? Berapa kilo? Berapa? Kurang lebih 1,5. Ya, cuma masalahnya ketika saya lihat perikop ini, ya, dan mengenai sejarah yang ada, ternyata ini berbicara mengenai orang-orang yang harus membantu tentara Romawi membawakan ranselnya itu berat 50 kilo, saudara. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, membawa beban 50 kilo berjalan 1 mil. Tetapi Tuhan ngomong, kalau ada orang meminta kamu berjalan 1 mil, kerjakanlah itu 2 mil. Ini berbicara mengenai extra mile. Memang tidak mudah, ya, memang tidak mudah. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita mau mengerjakan dengan extra mile, promosi itu menjadi bagian yang akan kita terima. Amin. Ya. Bahkan berkat itu akan menjadi bagian yang kita terima jika kita mengerjakan extra mile. Ya, seperti ketika Eliezer diminta untuk Abraham mencari istri. Waduh, akhirnya ketemu Ribka. Ya. Bapak Ibu Saudara bayangkan, ya. Dia hanya meminta air, tetapi yang dikerjakan oleh si wanita ini justru bukan hanya memberikan air yang biasa, dengan porsi yang biasa. Bahkan dia menawarkan seperti ini, Tuhan, aku akan menimbakan air buat onta-ontamu. Wah, sungguh luar biasa, saudara. Ya, sungguh luar biasa. Dia mengerjakan dengan extra mile. Dan Eliezer yang disuruh Abraham untuk mencarikan istri, ya, punya tugas tanggung jawab ini, dia akhirnya ngerti ini orang yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari ketika kita mendapatkan sebuah delegasi, sebuah mandat, sebuah tanggung jawab, kita berusaha mengerjakan extra mile. Ya, bahkan di ayat Matius 5 itu di sana dikatakan jika orang menampar pipi kiri, berikan pipi. Wah, enak ya. Kira-kira kalau kita ditampar pipi kiri, yang kita berikan pipi kanan atau tangan kanan, saudara? Halo? Wah, sebelum pipi kiri dikena, lebih baik tangan kanan dulu, Pak, yang maju, Pak. Ya, ini sebuah pengorbanan yang lebih. Ya. Nah, tugas, mandat, tanggung jawab yang kita terima harus kita kerjakan dengan extra mile. Yang berikutnya adalah, ayo kita fokus ketika kita mengerjakan. Fokusnya bukan untuk siapa-siapa, adalah fokusnya kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan.
Banyak orang bercerita, banyak orang berkata, wah aku sudah berusaha baik nih, berusaha semaksimal mungkin. Ya. Tapi kelihatannya kok tidak mendapat hasil yang baik. Ya. Bahkan banyak orang mencemooh. Saya selalu ingatkan, fokuslah kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih bentuk tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan? Di bidang mana sih yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah kita ini secara pribadi memiliki dan diberikan tugas tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Ya. Tugas tanggung jawab apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Yaitu di sana dikatakan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tadi menyanyikan, kita mengalami pengorbanan Yesus, kita ini dilahirkan baru. Makanya setiap saya melayani pelayanan baptisan, saya selalu ngomong bahwa ini bukan akhir, ini adalah awal. Ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus bertumbuh. Ya, mereka harus bertumbuh dan bertumbuh. Tidak bisa hanya diam saja seperti anak-anak. Ya, bahkan meminta terus, tidak bisa saudara. Nah pertumbuhan rohani, di Matius 5 ayat 48 disandarkan, marilah kita bersama-sama bertumbuh di dalam kedewasaan seperti Kristus. Ya. Mari setiap kita punya tanggung jawab ini. Pak aku masih muda, Mas aku masih muda. Tidak ada urusannya ketika kita masih muda, itu berarti kita tidak bisa dewasa secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu tiba-tiba saya menerima prophetic letter. Ya, yang membuat saya kaget. Ya. Karena tiba-tiba ada orang yang WA saya dan dia ngomong gini, Mas Tony, saya minta maaf, ini ada orang yang menulis untuk Mas Tony, ya, prophetic letter, saudara. Ya. Dan saya baca prophetic letter, saya tidak kenal orangnya, saya tidak kenal siapa yang menulis, saudara. Ya. Dan di situ sangat jelas untuk Tony Baskoro, jelas, saudara. Ketika saya baca, tulisannya sederhana. Ya, tapi itu sangat amat tepat buat hidup saya. Dan yang membuat saya kaget ketika saya serahkan ke istri saya, ini loh saya dapat WA kayak gini. Wah, istri saya juga kaget, ini siapa? Kita cari. Ternyata yang menulis adalah seorang anak kecil. Ya. Dan dia tidak kenal saya. Ya. Akhirnya saya browsing, saya cari tahu, akhirnya kami berteman di media sosial. Ya. Dan saya melihat anak ini dengan semua keterbatasannya dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo setiap hidup kita terus bertumbuh secara rohani, jangan berhenti, jangan stuck, cukup. Ya, hanya ya sudah yang penting aku Kristen, pokoknya hidup hari Minggu beribadah, selesai. Enggak saudara, kita harus bertumbuh dan bertumbuh. Yang kedua, ada sebuah mandat yang Tuhan mau kita kerjakan, yaitu kita bekerja. Lakukan sesuatu. Ya. Lakukan sesuatu. Menjadi pribadi yang tidak malas. Ya. Bahkan seringkali banyak orang karena malas menggunakan ayat, Tuhan memberkati aku pada waktu tidur. Lah kok penamen saudara. Ya. Ya. Mandat penciptaan itu sejak awalnya kita disuruh bekerja. Bahkan di 2 Tesalonika, Paulus mengajarkan sangat jelas, kamu tidak bekerja, jangan makan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teguran Paulus menjadi sangat keras buat hidup kita. Ya. Tidak kerja, tidak usah makan. Sesederhana itu. Ya. Karena Paulus sendiri dalam pelayanannya, saya melihat pribadi Paulus yang sangat luar biasa. Ya. Dia banyak mengalami tantangan, dia sebagai seorang tent maker, pembuat tenda. Pernah mengalami namanya kapal karam, disesah, dipenjara, itu sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Tetapi dia terus maju, dia terus berjuang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita sebagai mahasiswa, hari ini kita sebagai pekerja, hari ini kita sebagai ayah, hari ini kita sebagai ibu, hari ini kita sebagai anak, ketika kita memiliki dan menerima tugas tanggung jawab itu, ayo kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang ketiga, tanggung jawab secara pribadi yaitu mengembangkan sebuah potensi.
Ya, saya yakin dan percaya di sini mayoritas anak-anak muda. Setiap kita punya potensi yang luar biasa. Amin. Masalahnya kita mau mengembangkan atau tidak? Saya mau nanya dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dari talenta, dari perumpamaan talenta yang kita sering baca, ada tuan yang pergi dan memanggil 3 hambanya. Ya, memanggil 3 hambanya. Diberikan berapa talenta? 5 talenta. Terus? Berapa? 2. Terus? Akhirnya tuan itu kembali dan menanyakan kepada hamba-hamba ini, menurut saudara, yang disebut sebagai hamba jahat yang mana? Halo? Yang mana kira-kira? Ada yang jawab 1. Ada lagi? Ya. Seringkali kita terfokus kepada jumlah. Ya. Yang disebut sebagai hamba jahat adalah hamba yang tidak mengembangkan potensinya. Sekalipun kita nanti diberikan 5 talenta, kalau kita tidak mengembangkannya, kita akan disebut sebagai hamba yang jahat. Nah hari ini, ayo kembangkan kapasitas hidup kita. Jangan terbatas. Ya, waduh aku nggak iso, aku nggak mau, aku nggak bisa. Waduh jangan saudara. Ya, ini menjadi bentuk tanggung jawab hidup kita. Ya, kalau engkau lahir miskin tidak apa-apa. Kalau engkau mati miskin, mungkin itu ada apa-apa, saudara. Ya, ayo hari ini, mungkin kita punya latar belakang apapun. Saya selalu ngomong kepada anak muda, ya, tidak peduli latar belakangmu mungkin kekurangan, tetapi engkau punya potensi yang luar biasa, engkau harus kembangkan. Amin. Ya, kita harus kembangkan. Dan hari ini semua terbuka. Semua terbuka. Saya yakin 100% Bapak Ibu Saudara di tempat ini pasti punya gadget, betul? Ya. Semua informasi, semua cara bisa Bapak Ibu Saudara cari, temukan di gadget Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Masalahnya kita mau mengembangkan diri atau enggak? Ya. Saya sangat sedih ketika ketemu sama seorang teman dan dia ngomong gini, aku pengen belanja online. Ya sudah, saya bilang download aplikasi kan selesai. Dia bilang, wah download aplikasi ternyata ribet. Wes enggak usah aja lah, aku tak pergi ke pasar aja loh. Ya kan tinggal diklik, tinggal diikuti saudara. Ya. Nah masalahnya hari-hari ini kita mau kembangkan potensi kita enggak? Jangan terbatas karena kita menganggap bahwa diri kita enggak bisa apa-apa. Setiap hidup kita ini punya talenta-talenta yang luar biasa. Dan saya mau katakan bahwa hidup kita ini adalah sebuah tambang emas. Kita mau gali atau tidak? Ya. Jadi ini tanggung jawab secara pribadi, ini menjadi tugas tanggung jawab pribadi. Suatu saat ketika Tuhan kita datang dan kita ditanya, apa yang engkau hasilkan? Buah pertobatan apa yang engkau hasilkan? Berapa jiwa yang engkau hasilkan? Berapa jiwa yang engkau layani? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo saya challenge anak-anak muda di tempat ini, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena saya melihat ada potensi-potensi besar yang ada dalam hidup kita, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah yang kedua, tanggung jawab di bidang apa? Setiap kita tidak bisa lepas dari yang namanya keluarga, betul? Betul Bapak Ibu? Kan tidak ada yang lahir dari apa? Dari keluar dari batu gitu ya, seperti Sun Gokong kan tidak ada, ya kan? Setiap hidup kita ada di dalam sebuah keluarga. Ya. Cuma masalahnya apakah kita ini melakukan tugas dan tanggung jawab kita ketika kita ada di keluarga. Banyak saya temukan anak-anak muda ketika berpacaran bahkan masuk dalam persiapan pernikahan selalu saya tanyakan. Karena kebetulan saya menangani di bidang pernikahan juga, saya tanyakan, ngapain mau menikah, ngapain mau masuk dalam keluarga? Banyak jawaban yang mereka berikan. Satu, jawabannya adalah, ada yang rohani. Jawabannya gini, kami mau melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Wah, keren, ciami gitu kan. Wow gitu kan. Ada yang bilang gini, ya gimana Pak, kami mau menikah soalnya sudah dikejar-kejar oleh orang tua. Orang tua sudah pengen jadi MC, ngomong cucu. Ya saya ini anak pertama, jadi mau enggak mau disuruh menikah.
Tapi ada jawaban yang ketiga, mereka bilang gini, ya kami mau menikah karena kami sudah mapan, kami sudah bekerja, mau ngapain lagi? Waduh. Tapi ada yang luar biasa juga, saudara. Ya, ketika saya tanya, kenapa menikah? Mau menikah? Ya Bapak tahu sendirilah. Loh, ya tahu sendiri maksudnya gimana? Ya begitulah. Waduh, begitulah itu yang bagaimana? Saya bilang gitu. Ya itulah gitu loh. Waduh, saya perlu doa dan puasa untuk mendapatkan jawaban, saudara. Ya, saudara yang terakhir kan pasti ngerti lah. Ya. Tetapi banyak dalam hidup kita ini masuk dalam sebuah keluarga kita tidak siap dengan sebuah tanggung jawab. Ya, saya selalu diingatkan dari apa yang ditulis Yosua. Yosua punya ketetapan yang luar biasa untuk keluarganya. Dia berkata kepada bangsanya, kita tahu Yosua adalah orang muda yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi berikutnya yang masuk. Ya. Yosua ini luar biasa, Kaleb juga luar biasa. Bahkan ketika masuk di tanah Kanaan, Kaleb ngomong sama Yosua, Yosua, berikan bagianku sesuai dengan janji, yaitu Hebron menjadi bagianku. Ya, kekuatanku sama 40 tahun yang lalu. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Yosua berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerimu kamu diami ini. Ada sebuah kalimat yang menarik, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah komitmen yang luar biasa, aku dan seisi rumahku akan datang dan beribadah kepada Tuhan. Ya, tentu di dalam keluarga banyak tanggung jawab. Ya, next. Ya, tentu banyak tanggung jawab. Lakukan peran masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Efesus 5 ayat 22, bagaimana peran keluarga. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, gitu ya. Jadi istri tidak boleh menanduk suami. Ya, tunduk kepada suami. Dan ayat ini juga seringkali menjadi ayat andalan untuk perang di dalam keluarga. Papa sih tidak mengasihi saya sebagai istri. Waduh, suaminya juga ngomong, kamu sih mah tidak tunduk sama suami. Waduh, jadi perang ayat, saudara. Ya, padahal ayat ini berbicara ketika, hai suami, ketika istrimu ingin engkau tunduk, engkau harus mulai dulu mengasihi. Hai istri, ketika engkau pengen suamimu mengasihimu, engkau harus belajar tunduk. Ini sebuah tanggung jawab dan mandat yang Tuhan berikan. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya. Belajar submit, belajar tunduk sama orang tuamu. Orang tua akan memberikan berkat yang luar biasa. Saya selalu diingatkan bagaimana di Kejadian 48, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Siapa Manasye dan Efraim? Itu adalah cucunya. Kalimat sebelumnya dikatakan begini, ketika Yusuf mendengar bahwa bapaknya sakit, yaitu Yakub, dia langsung datang ke rumah bapaknya. Membawa siapa? Manasye dan Efraim. Justru Yakub menumpangkan berkat kepada Manasye dan Efraim. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo hari-hari ini di dalam keluarga setiap kita punya bagian masing-masing. Bukan untuk saling menuntut, bukan untuk saling meminta, tetapi kita bertanggung jawab dari sebuah mandat yang kita terima di dalam keluarga. Apapun peran kita, apapun posisi kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai cucu, kita sebagai kakek, ayo lakukan bagian kita masing-masing. Ya. Saya sangat rindu setiap hidup kita berani berkata, aku dan seisi rumahku datang dan berkomitmen beribadah menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudara rindu, kalau mungkin ada saudara Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih bergumul, aduh orang tuaku belum terima Tuhan Yesus, saudaraku belum terima Tuhan Yesus, menjadi bagian kita untuk berdoa bersama-sama. Ya, menjadi bagian kita untuk menjadi pendoa syafaat di hadapan Tuhan. Ya, minta kasih Tuhan, minta karunia Tuhan untuk keluarga kita. Jangan minder, saudara. Ya,
itu menjadi bagian yang memang harus kita kerjakan. Jadi mari kita punya tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita secara pribadi. Kita punya tanggung jawab harus kita kerjakan di dalam keluarga kita. Kalau hari ini kita sudah terima kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus, kita terima kasih karunia itu, ini waktunya kita mulai berbagi. Ini waktunya kita mulai menyatakan kasih Kristus buat orang-orang di sekitar kita. Saya yakin dan percaya hidup kita akan muncul sebagai duta-duta kerajaan surga yang sangat luar biasa. Amin. Di masa tetap di rumah dan jaga jarak ini, terkadang si kecil suka rewel, maunya main melulu, makan juga cuma mau nasi pakai ayam goreng. Belum lagi berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres, tapi kita perlu cerdik menyikapinya agar kita tetap sehat. Kalau ada jadwal kontrol rutin, misalnya untuk imunisasi si kecil, kita bisa langsung mendatangi puskesmas dekat rumah kita. Langkah lain yang juga penting untuk kesehatan kita adalah menjauhkan diri dari rokok dan asap rokok. Kita juga harus lebih bugar dengan beraktivitas fisik selama 30 menit sehari. Jangan karena di rumah terus, kita jadi mager alias malas gerak loh. Sayur dan buah juga sangat penting. Kalau si kecil nggak mau makan sayur atau buah, kita bisa berkreasi membuat menu sayur dan buah yang lebih menarik untuk anak. Saat waktunya tidur, ya tidur. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Tak jarang berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Bijaklah memilih berita yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan jiwa kita mengolahnya. Ingat, kita harus cerdik. Satu informasi khusus untuk mempelai Kristus yang memiliki buah hati usia KB dan TK, karena KB dan TK Bethany School mengadakan acara Playdate with Bethany School, sebuah program virtual melalui Google Meet untuk anak usia 1-4 tahun, dan yang pasti akan seru sekali untuk anak-anak Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda dengan fee Rp50.000 untuk mendapatkan Playdate Kit. Informasi selengkapnya, segera hubungi para guru KBTK Bethany School. Mempelai Kristus, Anda bisa mendapatkan buletin Golden News dengan cara scan barcode Golden News atau dapatkan di media sosial Gereja Bethany. Disediakan juga renungan harian cetak di depan kantor administrasi gereja. Mari dapatkan berkat yang lebih lagi melalui Golden News. Kalau minggu lalu Bu Riki yang mengisi di Kompas TV Jawa Tengah, sekarang giliran Pak Hengki di acara Jamahannya yang akan membahas tema tantangan gereja di masa pasca pandemi, Sabtu 6 November 2021 jam 5:30 pagi, hanya di Kompas TV Jawa Tengah. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda, setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, bersyafaat bagi kota dan bangsa tercinta, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 0817 057 1075 atau 0856 9722 2222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap menjadi konselor dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas, sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut bisa mempelai Kristus akses melalui on air radio Bethany FM, fanpage Facebook Bethany FM di 107,7 MHz, streaming radio di link radiobethany.radio12345.com, serta YouTube Gereja Bethany Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Stay healthy and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.